Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Pada kesempatan ini, saya Muta'ali Yahya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran 1. CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2 dan 1.3. 2. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah kelas. Segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Hal yang saya lakukan dalam menerapkan budaya positif di sekolah yaitu dengan memulai dari diri saya sendiri. Hal yang saya lakukan adalah menerapkan di dalam kelas dengan membuat peraturan kelas yang kemudian dijadikan kalimat positif dan diubah menjadi keyakinan kelas sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mana semua tahapan tersebut dilakukan dengan partisipasi murid. Saya juga akan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus permasalahan yang melibatkan siswa dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan kelas. Merubah motivasi murid dari hukuman dan penghargaan menjadi konsekuensi dan apresiasi sehingga dapat menumbuhkan motivasi murid yang berasal dari dalam diri mereka. Serta berusaha menjadi posisi manajer dengan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas perilakunya serta mencari solusinya sendiri dengan tetap bimbingan dari guru. Hal tersebut sejalan dengan filosofi Ki Hadjar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu menuntun tumbuh kembang murid agar semakin baik budi pekerti, serta menggali potensi mereka masing-masing agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Sebagai seorang guru juga harus dapat menciptakan budaya positif dengan terus belajar secara mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, sehingga semua budaya positif tersebut dapat berpihak pada murid. Dalam mewujudkan tujuan atau visi tersebut maka saya harus mempunyai prakarsa perubahan yang dibuat dengan tahapan bagja dari teori inquiry apresiatif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yaitu dalam disiplin positif itu bertujuan untuk membentuk sikap mandiri anak yang fokus pada memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dibuatnya, menghargai, dan membangun logika yang bersifat panjang. Sementara itu, motivasi orang dalam bertindak didasari atas dua motivasi yaitu motivasi eksternal, karena hukuman dan penghargaan, dan motivasi internal, menghargai diri sendiri. Dalam teori hukuman dan penghargaan, saya baru sadar ternyata hukuman dan penghargaan akan menciptakan motivasi dari luar atau ekstrinsik, sedangkan manusia akan lebih menghargai dan memaknai sebuah motivasi jika berasal dari dalam diri mereka sendiri atau intrinsik. Dalam posisi kontrol guru, saya sebagai guru diharapkan bisa menjadi manajer. Sehingga sebagai guru harus dapat menuntun murid untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada modul kebutuhan dasar manusia saya menyadari bahwa setiap manusia terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua itu secara tidak sadar pasti semua manusia membutuhkannya. Dalam membuat keyakinan kelas ternyata tidak langsung, harus melalui berbagai tahap, seperti membuat peraturan kelas kemudian diubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif tersebut baru dijadikan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas karena dalam pembuatannya melibatkan peran murid. Kemudian dalam segitiga restitusi yang menarik menurut saya adalah segitiga restitusi yang merupakan langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan murid. Dengan kasus yang berbeda-beda namun satu tujuan pada langkah-langkah segitiga restitusi sehingga harus terus berlatih untuk lebih bisa menerapkan segitiga restitusi pada setiap kasus yang ditemui agar lebih tepat dan efektif untuk murid.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawabannya adalah, perubahan yang terjadi adalah lebih memahami bagaimana menciptakan budaya positif dan merubah pola pikir yang awalnya tidak terstruktur dalam menerapkan disiplin, menentukan keyakinan serta penyelesaian masalah murid, sekarang lebih mengetahui langkah-langkah yang lebih efektif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawabannya adalah, pengalaman yang pernah saya alami adalah dengan membuat keyakinan kelas untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan membiasakan murid. Kemudian menyelesaikan masalah siswa yang sering terlambat berangkat sekolah sehingga tidak mengikuti pembiasaan pagi secara maksimal secara bertahap dengan pertanyaan-pertanyaan dan penanganan dengan segitiga restitusi untuk menyadarkan murid tersebut. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Jawabannya adalah, perasaan saya senang karena berdiskusi dengan murid tentang keyakinan kelas yang disepakati, terlebih murid melaksanakan hal tersebut tentu lebih senang. Ketika menghadapi permasalahan siswa ada rasa takut karena apa yang saya lakukan sudah sesuai atau belum, namun juga antusias ingin membantu menemukan solusi untuk murid tersebut. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawabannya adalah, hal baik diantaranya adalah berdiskusi menentukan keyakinan kelas dengan melibatkan siswa untuk bersama-sama memahami keyakinan kelas dan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menangani masalah siswa tentu harus terus belajar dan diperbaiki agar membantu siswa menemukan pemecahan masalah yang tepat. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, bahkan sesekali pernah berada sebagai penghukum. Perasaan saya pada saat itu bingung dan khawatir juga karena menggunakan posisi kontrol situasional dan takut dengan dampak yang dihasilkan. Setelah mempelajari modul, posisi kontrol yang saya pakai adalah manager. Perasaan saya senang menggunakan posisi kontrol manager karena lebih membantu untuk menciptakan budaya positif. Perbedaannya adalah dengan posisi kontrol sebelumnya, posisi kontrol manager merupakan pelengkap dari posisi kontrol sebelumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawabannya adalah, sebelum mempelajari modul ini saya pernah menerapkan segitiga restitusi ini, namun lebih pada tahap validasi tindakan yang salah. Sehingga kita tidak menstabilkan identitasnya yang berakibat anak menjadi merasa bersalah. Dalam kondisi ini, anak cenderung akan menyalahkan orang lain untuk mempertahankan diri daripada mencari solusi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawabannya adalah, hal-hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menyaring atau mengadaptasi budaya baik dalam atau luar negeri yang sekiranya bermanfaat untuk menumbuhkan budaya positif, misalnya budaya etos kerja atau budaya rajin belajar. Berikut adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Bapak dan Ibu guru hebat. Demikian paparan singkat terkait tugas koneksi antar materi modul 1.4 ini. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.